Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Hamid Mahmud Channel. Kali ini saya mau berbagi tentang penanganan telur iguana dan perawatan telur iguana setelah kemarin video iguana bertelur. Nah, kali ini kelanjutan dari video yang kemarin, pengecekan telur iguana sampai ke perawatan telur yang berjamur. Pengecekan embrio sangat penting dalam proses penetasan telur iguana. Bisa pakai senter atau pakai flash HP. Nanti kelihatan ada merah-merah tuh embrio. Nah, itu tandanya telur yang kita tetaskan berkembang. Kalau telur yang kurang bagus atau jelek, biasanya 3 hari pun sudah ada yang berjamur. Untuk telur yang sudah berjamur bisa kita ambil terus dipisahkan atau kita ambil lalu dibuang. Untuk telur iguana yang berjamur biasanya disebabkan karena kelembaban terlalu tinggi, media yang tidak steril, atau bisa juga karena si telurnya ini kualitasnya tidak bagus. Bisa juga karena infertil atau tidak dibuahi. Telur yang tidak dibuahi biasanya 2 atau 3 hari pun sudah mulai berjamur. Untuk metode penetasan telur iguana secara manual, biasanya saya pakai box styrofoam, tempat makanan, lalu media untuk naruh telurnya, bisa pakai perlit atau vermiculit. Lalu vermi dan perlitnya itu agak dibasahin, jangan terlalu basah. Lebih bagusnya lagi kita punya alat hygrometer atau pengukur suhu dan kelembaban. Untuk suhu ruangan kita sudah cukup untuk menetaskan telur iguana, namun kita harus mencari kelembaban yang pas. Bagusnya di 70 sampai 85% ke tingkat kelembabannya. Ini telur yang berjamur saya ambil, lalu nanti saya pisahkan, dan ada beberapa nanti yang saya buang yang sekiranya embrionya sama sekali tidak berkembang, atau telur yang memang infertil dan telur yang embrionya sudah mati nanti bakal dibuang. Biasanya penyebab embrio mati atau tidak berkembang sering disebabkan karena telur yang berjamur, karena media terlalu lembab atau medianya yang tidak steril, atau bisa juga telurnya tidak steril. Jadi waktu telurnya keluar dia ada nempel kayak kotoran ini nih. Bisa kotoran dari si induknya, bisa juga karena ada tanah atau sisa makanan yang nempel pada telur-telurnya. Biasanya waktu si telur ini keluar atau pas induknya telur, sebelum masuk ke penetasan biasanya saya bersihkan dulu. Cuman kemarin karena nggak ada persiapan, jadi buru-buru nggak sempat saya bersihin. Ini mau ditata ulang lagi. Ada beberapa hal yang sangat penting dalam proses penetasan telur iguana, yaitu 1, kualitas telur bagus, 2, suhu dan kelembaban sesuai dan stabil, 3, media yang steril. Kalau 3 poin tadi sudah terpenuhi, insya Allah tingkat keberhasilannya lebih dari 80%. Media yang saya gunakan di dalam box yang ini saya pakai vermiculit. Entah kenapa
vermiculit walaupun tidak dicampur dengan air, yang saya dapatkan ini dia dapat kelembaban di 70%, padahal belum dicampur dengan air. Biasanya saya lebih sering pakai perlit, nah kali ini baru saya pakai vermi nih. Ternyata dia lebih lembab daripada si perlit. Untuk perawatan telur iguana yang berjamur, sebelum saya pisahkan atau pindah tempat, biasanya saya cek dulu embrionya masih berkembang atau tidak. Kalau misalkan masih berkembang, masih saya usahakan untuk saya tetap tetaskan di box yang terpisah. Tapi semisal telurnya ini sudah tidak berkembang atau embrionya mati, biasanya langsung saya buang karena takutnya nanti bau busuk dan bisa menular ke telur-telur yang lain jika kita nggak dipisahkan. Nah, untuk box yang ini saya pakai perlit dari tahun kemarin sini. Dari tahun kemarin media yang saya pakai ulang lagi. Harusnya sih tidak ada pengaruh apa-apa karena dia bisa dipakai beberapa kali, asalkan steril masih bisa dipakai. Untuk perlit biasanya saya campuran airnya agak sedikit lebih banyak dari si vermi yang tadi saya sebutkan, karena dia cenderung lebih kurang lembab tuh. Dasarnya yang kita dapat sebelum kita campur air itu dia kurang lembab, jadi harus dicampur sama air sedikit sampai tingkat kelembabannya 70-85%. Bagusnya di angka tersebut. Kalau misalnya kurang lembab, si telurnya ini bisa kempes dan embrionya tidak berkembang. Kalau misalkan kelembabannya terlalu tinggi, bisa menyebabkan jamur dan si embrionya mati karena cadangan makanan di dalamnya beku. Nah, ini telur sudah saya seleksi. Ini salah satu contoh telur yang bagus. Dia makin hari makin mengembang dan makin keras. Bentuknya oval, tidak kempes dan tidak berjamur. Saya tutup kembali. Nah, ini telur yang kurang bagus nih, karena memang ternyata dia infertil, sama sekali tidak ada tanda-tanda embrio, makanya saya buang nanti. Ini juga, ini telur yang berjamur tapi masih berkembang. Nanti coba saya usahain untuk tetap saya tetaskan, dilihat nanti seminggu ke depan kayak gimana. Kalau berkembang alhamdulillah, kalau tidak berkembang ya nanti tinggal dibuang. Untuk teman-teman yang sedang menetaskan telur, sarannya sih untuk tingkat kelembaban di angka 70-85%. Tingkat keberhasilannya yang saya alamin biasanya 70-90% di tingkat kelembaban tersebut. Untuk suhunya lebih bagus di 28-31. Itu bagusnya 30. Oke, cukup sampai di sini dulu. Beberapa hari ke depan nanti saya cek lagi perkembangan si telurnya, nanti bakal saya jelaskan lagi jika ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.